Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Ketika Yesus memandang sebuah jiwa, ia melihat melampaui prasangka-prasangka budaya. Ia melihat melampaui agenda politik atau platform sosial yang berasal dari manusia. Yesus melihat melampaui permukaan untuk melihat martabat orang yang terluka. Hal ini berarti melihat hati setiap jiwa. Saudara-saudari, ketika Yesus memandang Matius, dia melihat seluruh sejarahnya dari saat penciptaannya yang indah, melalui kekacauan hidup, hingga keadaan jiwanya saat ini. Yesus selalu memanggil setiap orang secara utuh apa adanya, karena ia juga melihat melampaui masa kini kepada calon rasul yang sedang menunggu untuk dibina. Ikutlah aku. Perkataan Yesus ditujukan kepada Matius secara pribadi. Panggilan itu bersifat pribadi, tetapi kata-kata yang diucapkan kepada satu orang dapat beresonansi dengan orang lain yang mendengarnya dengan konsekuensi yang menakjubkan. Orang-orang Farisi sudah bersiap-siap untuk menghakimi setiap gerak-gerik Yesus. Tetapi mungkinkah mereka mendengar kata-kata yang ditujukan kepada Matius dan merasakan satu gejolak di dalam diri mereka? Apakah mereka membuka hati mereka terhadap getaran itu, atau justru membangun tembok penghalang? Bukankah menghakimi adalah cara untuk melindungi diri dari pemeriksaan diri sendiri? Penghakiman mengalihkan kesalahan ke tempat lain untuk menghindari pertobatan yang tulus dari dalam. Saudara-saudari, Yesus mengetahui taktik-taktik ini dan tidak menyerah. Ia juga tidak menghakimi. Mereka tidak merespon dengan "Ikutlah aku", tetapi mungkin mereka akan mendengar panggilannya dalam perkataannya selanjutnya. "Aku menghendaki belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudari, Yesus tidak hanya melihat melampaui aspek-aspek kehidupan yang dangkal, tetapi juga memanggil kita untuk bertindak dengan cara yang seringkali mendobrak skema kenyamanan kita. Persembahan seringkali dikaitkan dengan pencapaian eksternal, tetapi belas kasihan dilakukan secara internal dalam sebuah disposisi hati. Belas kasihan membutuhkan kerendahan hati yang mendalam dan kemurahan hati kepada seseorang yang sangat membutuhkan. Orang-orang berdosa membutuhkan belas kasihan, dan mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Yesus. Saudara-saudari, bukankah kita termasuk di antara orang-orang berdosa yang dipanggil oleh Yesus? Untuk menanggapi panggilan ini, kita tidak hanya harus membiarkan rencana kita dihancurkan dan melihat diri kita sendiri dalam terang kerendahan hati, orang-orang berdosa sebagaimana adanya, tetapi juga melihat orang berdosa di dalam diri orang lain dan tetap mengasihi mereka dengan hati Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resah